Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabha Grevian Valeri Rizal Fadoli. Saya dari kelas 10 IPA 1. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang kisah penaklukan kota Mekah atau yang disebut dengan Fathul Mekah. Kisah penaklukan kota Mekah atau yang bisa disebut Fathul Mekah tidak pernah lepas dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum Quraisy di Mekah dengan kaum muslimin di Madinah. Salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah kebebasan dalam menjalankan ibadah. Barang siapa yang ingin menjadi kaum muslim dipersilakan untuk bergabung. Sebaliknya, barang siapa yang ingin menjadi sekutu Quraisy juga dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan menjadi 3 subbab. Yang pertama, sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Yang kedua, faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah. Dan ketiga, Haji Wada. Yang pertama, sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Nah, 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menandai perjanjian yang telah disepakati bersama. Nah, untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan dari suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, setelah beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Yang usulan pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Atau yang kedua, orang Quraisy harus menghentikan mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Za'ah. Yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Nah, dalam waktu singkat, Rasulullah SAW mengumpulkan sekitar 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju kota Mekah. Rasulullah SAW merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Nah, karena faktor tersebarnya tersebut, ketika salah seorang muhajirin bernama Habib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar pada keluarganya yang berada di kota Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Nah, tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, bukan, tapi untuk menakut-nakuti saja, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke kota Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi 4 bagian, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Sehingga kota Mekah itu terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah
mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nah, hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Nah, kita memasuki yang kedua, faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah. Nah, sikap simpatik yang dilakukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathul Mekah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk tidak merusak, mengotori kota Mekah dengan peperangan. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatu dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Nah, seorang sahabat, Ali Abbas, berbisik pada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Mekah melawan Rasulullah SAW demi menghindari pertumpahan darah. Nah, maka Rasulullah SAW mengumpulkan 3 hal tersebut. Yang satu, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Yang ketiga, siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. Dan keempat, siapa yang tinggal di rumah menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Nah, melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun, ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Nah, di sini memasuki yang ketiga, Haji Wada. Nah, Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Ia dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah SAW berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kaum semuanya setelah tahun ini. Rasulullah SAW mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah SAW bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya, sesuai yang dianjurkan oleh Allah SAW kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah SAW, umat Islam yang mampu melaksanakannya. Nah, haji Rasulullah SAW ini selain dikenal dengan nama Haji Wada, dinamai juga beberapa nama lain, antara lain yang kesatu Hajjal al-Islam, karena ini adalah haji Rasulullah SAW yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana haji itu juga yang menjadi rujukan kaum muslim dalam pelaksanaan ibadah haji yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrik. Nah, yang kedua, Hajjal al-Balah atau
haji penyampaian, karena dalam khutbah Rasulullah SAW itu salah satu yang beliau katakan kepada jamaah adalah, apakah aku telah menyampaikan? Apakah aku telah menyampaikan? Nah, maksud dari perkataan Rasulullah yakni ajaran agama Islam. Jawaban ini beliau inginkan agar menjadi saksi di hari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran. Secara khusus pada haji ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat Islam rincian ibadah haji secara lisan dan praktek. Yang ketiga adalah haji ta'ataman atau haji kesempurnaan. Karena pada hari Arafah saat Rasulullah SAW itu turun penegasan Allah tentang kesempurnaan agama. Nah, di sini sekembalinya dari haji wada pada akhir bulan Syafar tahun 10 Hijriah, sekembalinya dari makam Baqi, Rasulullah SAW singgah di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW merasakan sakit kepala dan semakin lama semakin sakit, hingga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 623 Masehi, beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, sekian itu penjelasan dari saya, penjelasan tentang penaklukan kota Mekah atau yang disebut Fathul Mekah. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.